وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatul iman, disebutkan di dalam sebuah riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana kata Abu Hurairah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sekelompok sahabat. Ada beberapa orang sahabat, kata Abu Hurairah, sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ini ada seorang laki-laki yang termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah orang yang selalu belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sering mendampingi Nabi di setiap kesempatan. Satu ketika, seperti diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fikum min ahlin nar. Satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini, kata Nabi, dengan beberapa orang yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada Abu Hurairah. Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini, kata Nabi, ada yang nanti menjadi ahli nar, menjadi penduduk neraka. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah ucapan yang biasa, karena mereka menyadari dan mengetahui di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ala haqiqah, itu akan terjadi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada di antara kalian yang hadir hari ini, yang hadir saat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ahli nar, dia adalah ahli neraka. Ini bukannya tidak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu takut. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu diselimuti oleh ketakutan dan kekhawatiran. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengatakan hal itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat dan memperhatikan siapa-siapa orang-orang yang ada dan hadir saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Wa mata minhum ala khair, dan banyak di antara mereka yang hadir saat itu
sudah mulai meninggal dunia satu persatu, sudah wafat satu persatu, dan rata-rata yang telah wafat itu mata ala khair, mereka meninggal dunia dalam keadaan baik. Sehingga bertambah ketakutan Abu Hurairah. Mereka yang hadir beberapa orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Nabi jelaskan siapa orangnya, sehingga ini menumbuhkan tanda tanya di kepala Abu Hurairah. Siapa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahlin nar, termasuk dari ahli neraka. Ini membuat Abu Hurairah takut. Dia perhatikan siapa saja yang hadir ketika itu, dan ternyata yang telah meninggal dunia mulai satu persatu meninggal dunia, dan yang telah wafat dalam keadaan baik, dalam keimanan, yang pasti bukan mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW min ahlin nar. Hatta ma baqiya minhum, kata Abu Hurairah, sampai akhirnya dari yang semua hadir ketika itu semua sudah meninggal dunia, maka tinggal aku, kata Abu Hurairah, dan seorang lelaki yang bernama Rajal bin Anfawah. Semua yang hadir telah meninggal dunia, dan rata-rata yang meninggal dunia, yang wafat, ada yang wafat dalam jihad fi sabilillah, ada yang wafat dalam ketaatan, matu ala khair, mereka meninggal dunia dalam keadaan baik. Maka tinggallah di antara yang hadir ketika itu, kata Abu Hurairah dan seorang lelaki yang bernama Rajal bin Anfawah. Artinya hanya kemungkinan orang yang dikatakan oleh Nabi min ahlin nar itu hanya ada dua ini. Maka bertambahlah rasa takut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihatlah ikhwatal iman, begini hati para salafus saleh. Padahal kita tahu dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, bahkan kita kenal sampai hari ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk di antara salah satu 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi apa yang ada pada dirinya tidak membuat dia pongah, tidak membuat dia merasa bahwasanya dia adalah segalanya, dia adalah seorang ahli, dia adalah seorang penduduk surga dan sebagainya. Justru kekhawatiran yang menyelimuti, ketakutan yang ada di dalam diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bukan kesombongan, bukan rasa ujub dengan apa yang telah dia perbuat di dalam kehidupannya. Makanya Abu Hurairah ketika melihat yang tinggal hanya 2, dia dan seorang lelaki yang bernama Rajal bin Anfawah, sementara Rajal bin Anfawah ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam, dan dia termasuk orang yang khusyuk di dalam ibadahnya. Dia adalah seorang yang terkenal dengan ketaatan dalam ibadahnya. Dia adalah terkenal dengan zuhudnya. Dia adalah orang yang terkenal dengan waraknya. Semua sifat kebaikan terkumpul pada lelaki yang bernama Rajal bin Anfawah ini. Saking dia adalah orang baiknya, Nabi SAW selalu mengajak kemana Nabi pergi. Nabi SAW selalu mengajak seorang laki-laki yang bernama Rajal bin Anfawah ini, sehingga hampir di setiap momen dia selalu bersama Nabi SAW. Dan akhirnya orang-orang pun menamai Rajal bin Anfawah dengan gelar Rafiqun Nabi, yaitu pendamping Nabi. Melihat posisi lelaki ini, makanya Abu Hurairah bertambah takut. Jika seandainya di antara orang yang dikatakan oleh Nabi SAW min ahlin nar, ketika mereka berkumpul bersama Nabi dan orang-orang yang hadir ketika itu telah meninggal dunia satu persatu, dan mereka meninggal dunia dalam kebaikan, maka tinggal yang masih hidup ketika itu Abu Hurairah dan Rajal bin Anfawah. Sementara posisi Rajal bin Anfawah dengan kewaraannya, dengan ketaatannya, dengan kekhusyukannya, dengan kezuhutannya, maka Abu Hurairah merasa diakah orang yang dikatakan oleh Nabi SAW min ahlin nar.
Akhirnya melihat kondisi ini, selalulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu murung dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dialah orang yang dimaksud oleh Nabi SAW di dalam sabdanya ini. Karena dia merasa dia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kedudukan Rajal bin Anfawah yang selalu mendampingi Nabi SAW. Ibaratnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia menjadi seorang yang selalu di mana Nabi berada, dia berada di sana. Begitu saking dekatnya dia dengan Nabi SAW. Dengan segala kesalehan dan ketaatan Rajal bin Anfawah ini. Walhasil ikhwatal iman, teruslah berjalan hari demi hari dilalui oleh Abu Hurairah dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Jangan-jangan dialah yang dituju oleh Nabi SAW yang dikatakan oleh Nabi min ahlin nar. Hingga akhirnya sampailah di masa ajalnya Rasulullah SAW dan Nabi pun wafat. Sebagaimana kita ketahui ikhwatal iman, ketika Nabi SAW wafat, muncullah beberapa fenomena fitnah di kalangan kaum muslimin. Di antaranya muncul setelah wafat Nabi SAW gerakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Muncul Aswad al-Ansi, muncul Musailamah al-Kadzab, dan muncul beberapa orang yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi. Sehingga setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, program kerja pertama khalifah diantaranya adalah memerangi orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai nabi ini. Sementara kita meyakini dan mengetahui bahwasanya nabi adalah nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Maka bermunculanlah seperti Musailamah. Di samping bermunculan kondisi-kondisi buruk yang lainnya, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat dan orang-orang yang tidak setuju dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibereskan oleh Abu Bakar As-Siddiq satu persatu. Maka program kerja di dalam meluruskan fitnah Musailamah, Abu Bakar pun memilih orang-orang yang berkompeten. Maka terpilihlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rajal bin Anfawah sebagai utusan khalifah untuk menasihati Musailamah, yang termasuk dalam program agenda kerja khalifah, dan tentu ini adalah orang pilihan. Maka akhirnya ikhwatal iman, ditunjuklah oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq murafiqin Nabi, orang yang selalu bersama Nabi SAW dan tidak diragukan lagi tentang keilmuannya. Itulah dia Rajal bin Anfawah, diutus oleh khalifah untuk menasihati Musailamah. Disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi, untuk menasihati Musailamah. Maka berangkatlah Rajal bin Anfawah untuk utusan khalifah meluruskan dan menasihati Musailamah. Sebelum Rajal sampai kepada Musailamah, maka Musailamah mengadakan jamuan menyambut kedatangan Rajal bin Anfawah. Maka ketika Rajal bin Anfawah datang, Musailamah pun menyambutnya dengan sambutan yang istimewa. Dia muliakan Rajal bin Anfawah
sehingga kemudian sampailah dia pun memberikan fasilitas sambutan yang megah atas kedatangan Rajjal bin Anfawah. Sampai akhirnya Musailamah ikhwatal iman kemudian memberikan tawaran kepada Rajjal bin Anfawah, di mana Musailamah mengatakan, wahai Rajjal, engkau adalah orang yang selama ini selalu mendampingi Nabi SAW. Aku minta tolong kepadamu agar engkau mengatakan kepada orang-orang di mana Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersamaku, Rasulullah pernah berpesan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Musailamah min wasiyyin Nabi. Katakan bahwasanya Musailamah, Nabi pernah mewasiatkan orang kepada Musailamah. Sampaikan ini. Dia ajak Rajjal bin Anfawah, karena bagaimanapun dia dahulu selalu sering bersama Nabi SAW. Mesti ada momen-momen yang ketika Nabi sampaikan itu orang tidak ada, maka orang sampaikan itu, Nabi sampaikan itu kepada Rajjal. Dan kalau Rajjal mengatakan ini, orang pasti percaya. Kenapa? Karena dahulu dia selalu bersama Nabi SAW, murafikin Nabi. Lalu kemudian dikatakan oleh Musailamah, lakukan ini. Katakan kepada orang-orang bahwasanya Musailamah wasiyun Nabi, adalah orang yang diwasiatkan oleh Nabi. Hanya katakan itu, walaka nisfu mali, aku akan berikan kepadamu setengah dari kekayaanku. Lihat ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati kita ini berada di antara dua jemari Allah, yang Allah bisa saja membolak-balik sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Maka lihatlah ikhwatal iman, seorang sekaliber Rajjal bin Anfawah yang hidup bersama Nabi SAW, selalu di setiap kesempatan dan momen bersama Nabi, sampai semua orang tahu di mana dia adalah murafiqin Nabi, beliau adalah pendamping Nabi. Tapi lihat di akhir hayatnya, nas'alullah salamata wal afiyah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mencabut hidayah yang selama ini Allah letakkan di dadanya, Allah bukakan hatinya, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menukar, untuk mencabut, untuk mengambil hidayah tersebut, maka hilanglah seorang manusia. Maka ikhwatal iman, ambillah pelajaran dari kisah kehidupan Rajjal bin Anfawah ini. Campakkan dan hilangkan rasa ujub di dalam diri kita bahwasanya kita telah beriman, kita telah berbuat, kita telah mendapat hidayah. Seolah-olah itu adalah jaminan dan kunci surga telah ada di dalam genggaman kita. Selalulah berdoa kita ikhwatal iman, di samping ikhtiar kita untuk menumbuhkan dan menjaga keimanan kita, kesolehan kita, dengan selalu mujahadah, berjuang, bersungguh-sungguh. Karena ingat ikhwatal iman, jangankan kita, lihat
bagaimana seorang lelaki yang bernama Rijal bin Anfawah akhirnya dengan tawaran Musailamah diterima oleh Rijal bin Anfawah sehingga dia menjadi corong Musailamah. Dan ternyata pengaruh ucapan Rijal bin Anfawah ini itu jauh lebih besar pengaruhnya dari himbauan, ajakan dan dakwah Musailamah sendiri. Sehingga banyaklah orang-orang yang kemudian membelot, murtad kembali, ya. Mereka meyakini Musailamah sebagai seorang nabi dan rasul. Maka pengaruh dari Rijal bin Anfawah ini 2 kali lipat dibandingkan pengaruh dakwahnya Musailamah sendiri. Lihat ikhwatul iman. Sampai akhirnya khalifah pun geram. Orang yang tadinya diutus agar menasihati, agar bisa membawa kembali Musailamah kepada keimanan dan para pengikutnya, tapi justru utusan, delegasi dari khalifah ini pun terbawa. Yang harusnya diharapkan dia mewarnai, tapi dia terwarnai. Geram khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengambil kebijakan untuk mengumpulkan pasukan perang. Ketika tidak bisa dengan nasihat, justru timbul permasalahan yang lebih besar, maka akhirnya khalifah mengambil kebijakan untuk memerangi. Maka dikumpulkanlah pasukan perang, bala tentara yang siap dan ahli. Kalau Musailamah tidak bisa dinasihati, maka mungkin senjatalah yang akan bisa merubahnya. Dikumpulkanlah pasukan perang. Dan ketahuilah ikhwatal iman, dalam pasukan perang yang akan berangkat untuk memerangi Musailamah, untuk memerangi Musailamah dan para pengikutnya, ada seorang lelaki yang berkulit hitam, bernama Wahsy bin Harb. Namanya Wahsy bin Harb. Ada yang tahu siapakah sosok laki-laki Wahsy bin Harb ini? Dia ini adalah orang yang ketika bersua dengan Nabi buang muka. Ketika dia mulai senyum kepada Nabi, ramah kepada Nabi, Nabi lengah. Artinya dari sikap Nabi ini, apa bedanya dengan Rijal bin Anfawah? Rijal bin Anfawah selalu bersama Nabi. Pasti orang yang selalu bersama kita adalah orang yang kita nyaman dengan dia. Sementara orang yang kita tidak mau, tidak sudi selalu bersamanya, jangankan duduk bersamanya, bercengkerama dengan dia, berpas-pasan pun kita malas, lengah dia. Ini pertanda adalah orang yang kita tidak suka. Maka itulah Wahsy bin Harb. Ini cluenya. Ada yang tahu siapa dia? Nggak ada. Wahsy bin Harb adalah lelaki yang disewa oleh seorang wanita yang suaminya di peperangan Badar dibunuh oleh
Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat peperangan Badar, Hamzah membunuh seorang laki-laki yang memiliki istri bernama Hindun. Maka ketika peperangan Uhud, Hindun menyewa seorang laki-laki yang bernama Wahsy bin Harb yang memiliki keahlian memainkan tombak. Disewa oleh Hind untuk menjadikan Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai target. Saya yakin kita pernah membaca, mendengar kisah ini. Tapi perlu kita melihat lebih dalam sosok masing-masing lakon yang dikisahkan di dalam kisah tersebut. Dan itulah dia Wahsy bin Harb. Maka dibayar oleh Hind. Dan apa yang terjadi? Dengan keahliannya dia membunuh, dia menombak Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hamzah meninggal. Wafat, gugur. Di saat peperangan Uhud. Lalu apa yang terjadi? Jasad Hamzah bin Abdul Muttalib dibelah, diambil jantungnya. Terjadilah apa yang terjadi pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ketahuilah ikhwatal iman, bahwasanya wafatnya, gugurnya Hamzah bin Abdul Muttalib di saat peperangan Uhud ini sangat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduka. Karena ketahuilah, Hamzah bin Abdul Muttalib yang setelah itu dikuburkan bersama para syuhada Uhud, yang disyariatkan bagi kita yang mengunjungi kota Madinah untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud ini. Dan diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hal yang mungkin jarang kita ketahui ikhwatal iman, yaitu hadis yang menjelaskan tentang prosesi pelaksanaan para syuhada Uhud. Setelah terjadi peperangan Uhud, panjang kalau kita kisahkan bagaimana kejadian, peristiwa peperangan Uhud. Namun ada beberapa poin yang harus diluruskan di dalam sejarah. Kalau antum membaca beberapa kitab sejarah, dikatakan di peperangan Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini keliru. Ini keliru. Banyak poin yang harus diluruskan dalam kisah perang Uhud ini. Intinya adalah, setelah selesai peperangan Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para syuhada. Memang dalam catatan sejarah, jumlah kaum muslimin yang wafat itu lebih banyak daripada kaum kufar. Itu poin. Dan ini alasan orang-orang mengatakan kaum muslimin kalah. Tapi sesungguhnya tidak. Tapi kita tidak mengupas ini. Intinya, ketika dikumpulkan para syuhada Uhud, di antaranya di situ ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Di dalam hadis, di antaranya apa yang diriwayatkan juga dan dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, terkait penyelenggaraan jenazah para syuhada, orang yang syahid. Maka jenazah orang yang syahid la yughassal, tidak dimandikan. Berbeda dengan orang yang lain, ketika wafat jenazahnya dimandikan, baju yang melekat di badannya dibuka kemudian dia dimandikan. Tapi para syuhada tidak. Mereka tidak dimandikan, dan mereka hanya dililit dengan kain kafan, dengan tetap memakai baju yang menempel di badan mereka.
sebagaimana perlakuan Nabi SAW kepada para syuhada Uhud, dan begitu juga kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi SAW mengatakan ketika menyelenggarakan jenazah para syuhada Uhud, dalam hadis yang dinukilkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Ahkamul Janaiz dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan jiwa dan raganya berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla dengan segala keahliannya. Dia manfaatkan kemampuannya, dan itulah yang dia jalankan sampai akhirnya himbauan untuk berjihad memerangi Musailamah yang disuarakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka hadirlah Wahsy bin Harb di dalam pasukan Khalifah untuk memerangi Musailamah. Maka berangkatlah Wahsy bin Harb bersama pasukan yang lain. Terjadilah apa yang terjadi, ikhwatal iman, yang dikutip dan ditulis dalam sejarah, yang disebut dengan Ma'rakatul Yamamah. Terjadilah peperangan yang akhirnya banyak korban meninggal dunia dari pasukan Musailamah. Dan ketika jenazah dikumpulkan, baik dari pasukan kaum muslimin atau dari pasukan Musailamah, ikhwatal iman, maka kaum muslimin mendapatkan dua jenazah yang berpunggungan, yang bertolak belakang. Satu adalah jenazah Rajal bin Anfawah, orang yang dikenal dengan waraknya, orang yang dikenal dengan kekhusyukannya, orang yang dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Tapi hari ini dia berada di dalam pasukan kufar Musailamah Al-Kadzdzab, dengan orang yang Nabi SAW tidak sudi melihat wajahnya, orang yang selalu Nabi SAW berpaling bila dia mengarah kepada Nabi, orang yang membuat hati Nabi sedih, orang yang membuat hati Nabi geram. Tapi hari ini dengan jasad berlumuran darah, dia pun terbaring kaku. Namun dia berada di dalam pasukan Amirul Mukminin sebagai seorang yang syahid di dalam jihad fi sabilillah. Maka terjawablah ikhwatal iman ganjalan dan kekhawatiran Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lafikum min ahlin nar. Alhamdulillah, Allah telah selamatkan dia. Tapi inilah kekhawatiran Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam rangkaian kisah ini yang diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama, dalam kitab-kitab sirah yang kita paparkan pada kesempatan ini, ikhwatal iman. Maka lihatlah, cernalah, pandanglah. Apa pelajaran yang bisa kita kutip dari kisah ini? Baik dari sisi pelajaran perjalanan hidup Rajal bin Anfawah, ataupun dari sisi kehidupan Wahsy bin Harb, yang intinya ikhwatal iman, selalulah kita berbuat selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Di samping kita berupaya untuk bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah manusia yang lemah. Tanpa taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mengenal Allah, kita tidak akan mampu dan bisa beribadah kepada Allah, kita tidak akan mampu dan mau untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Maka berusahalah terus ikhwatal iman, tambah keimanan kita, tambah keilmuan kita, terus kita berjuang, belajar, menuntut ilmu, gali hal-hal yang memang kita butuhkan dan berfaedah dalam hidup kita. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untuk kami ilmu. Minta
Minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di jalan Allah dan agar Allah wafatkan kita dalam keimanan. Karena kita tidak tahu ikhwatal iman. Dan jangan pernah kita merasa ujub dengan apa yang telah kita raih hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selangkah ke depan. Allah bisa saja mencabut hidayah karena kesombongan yang ada di dalam diri kita, karena ujub yang ada di dalam diri kita. Maka jauhi sifat ini ikhwatal iman. Sadari, pandanglah, lihat bagaimana para sahabat, lihat bagaimana kapasitas keilmuan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekali lagi saya katakan, Abu Hurairah termasuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi lihat bagaimana dia melihat dirinya. Justru ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara orang yang hadir itu adalah penduduk neraka, dia langsung mencap dirinya. Jangan-jangan sayalah yang dimaksudkan oleh Nabi. Sehingga itu yang membuat Abu Hurairah khawatir, dan itu yang beliau ceritakan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, selama Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, berusahalah. Banyak sarana saat ini, banyak peluang yang bisa kita perbuat. Tapi ingat, jangan pernah ada rasa ujub, rasa takabur, rasa sombong di dalam diri kita, bahwasanya saya sudah begini, saya sudah begini. Belajar dari kehidupan Rijal bin Anfawah. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati ini di antara 2 jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa saja membolak-balikkan hati ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terakhir ikhwatal iman, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi SAW sendiri mengatakan, apa kata Nabi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari masih dia seorang mukmin, masih sholat di samping kita. Wa yumsi kafiran, tapi sore hari dia telah hilang. Dia telah menjadi seorang yang kafir. Ini zaman fitnah ikhwatal iman. Maka kehatian kita mesti ditingkatkan, kewaspadaan kita mesti ditingkatkan. Dan selalulah, sekali lagi, tanamkan kesadaran di dalam diri kita, bagaimana kita selalu meningkatkan ilmu dan amal kita. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dia pemaparan apa yang bisa kita sampaikan dari sisi sejarahnya. Ya, silahkan antum kutip apa kira-kira pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan kisah tersebut. Yang sebenarnya kisah ini kita ambilkan dari berbagai referensi dan kita gabungkan menjadi sebuah kisah cerita. Ya, padahal ini terdapat di dalam beberapa referensi yang berbeda. Tapi beginilah alur ceritanya. Silahkan kita mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalam kisah ini. Wallahu ta'ala alam.